dipersembahkan oleh BRI Syariah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kalimat yang seakan-akan menjadi tujuan hidup bagi sang dokter muda, Gamal Albin Said. Meraih gelar dokternya di Universitas Brawijaya Malang dengan predikat cum laude. Gamal Albin Said menelurkan ide-ide briliannya yang mengantarkan ke negeri Inggris untuk mendapatkan penghargaan langsung dari Pangeran Charles. Klinik asuransi sampah, dari sampah yang tidak berguna, Gamal memberikan solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan. Dokter Gamal, wah seneng nih ketemu dokter ini di sini ya, dokter muda lagi. Saya baca di salah satu surat kabar, Dokter Gamal ini dapat anugerah sebagai tokoh perubahan nasional. Waktu kuliah mungkin ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi sampai Dokter Gamal itu punya kegiatan nih, kalau saya baca-baca ya dari media yang ada, punya kegiatan yang tidak terlalu umum sebagai seorang dokter misalnya. Ada nggak tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi dokter sampai berbuatnya itu lebih lah daripada seorang dokter biasa? Waktu kuliah saya pernah belajar dari guru saya, Dr. Arif Alamsyah. Beliau itu mengajarkan sebuah teori tentang divine calling. Buku itu bilang, kalau kita ingin menikmati kehidupan dengan pencapaian yang optimal, pastikan hidup kita itu memenuhi 3 hal. Yang pertama pleasure, strength, dan meaning. Bisa jelasin dikit nggak tuh? Iya, kalau pleasure itu kan hal yang kita sukai. Seperti Pleasure, pemain sepak bola. Jadi dokternya pleasure-nya apa nih? Senang menolong orang, pasti ya. Sebagai seorang dokter. Saya nggak ingin terlalu mendramatisasi ya seperti superhero. Cuman kalau kita bekerja sesuatu yang kita suka itu kan seperti pemain sepak bola. Mereka itu seperti liburan 360 hari dalam waktu setahun. Karena main bola itu adalah pleasure mereka. Iya, karena waktu mereka bekerja mereka menjalankan hobinya. Cirinya pleasure itu kita rela melakukannya walaupun tidak dibayar. Bahkan pada titik tertentu kita rela melakukannya walaupun harus membayar. Dan bayangkan, kalau kita bekerja di tempat yang kita tidak dibayar pun mau, tapi kita dibayar. Jadi kan kita menikmati proses kehidupan ini. Terus bidangnya kita strength dan meaning ya, bermakna ya. Lalu Dokter Gamal sekarang kegiatannya apa aja? Selain sebagai seorang dokter umum ya, tentunya ya. Ya masih belajar ya. Sebenarnya saya sama teman-teman mengembangkan perusahaan kesehatan inovatif. Nah, kita sebut Indonesia lucu nih, Medica kesehatan Innovative Health Company. Jadi kami sebenarnya waktu kuliah saya suka penelitian. Saya baca jurnal yang menarik. Mereka mereview 2.852 jurnal dan hasilnya itu hanya 5 penelitian yang diterapkan. Artinya ada dinding yang besar yang memisahkan antara kemampuan memproduksi pengetahuan dengan kemampuan mendistribusikan pengetahuan. Sehingga kami mencoba mengembangkan Indonesia Medica untuk berfokus bagaimana membawa hasil penelitian itu ke government dan bisnis, termasuk ke sosial. Saya sering katakan peneliti itu harus keluar kampus, masuk ke dunia bisnis, masyarakat, bahkan dunia politik untuk memastikan pengetahuan yang dia produksi itu terdistribusi dengan baik. Iya. Jadi sebenarnya tujuan dari institusi pendidikan kan harusnya seperti itu kan. Jadi menjembatani antara kepentingan ini loh, orang yang mencari pengetahuan, tapi juga orang-orang ini nanti diupayakan bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Kalau soal ikhlas itu kan ini ya, tergantung dari spiritualitas seseorang ya tentunya. Nanti saya minta nasihat Mas Iwan kalau soal itu ya. Oke. Lalu selain apa tadi kesehatan inovatif tadi, ya. apalagi yang lain? Saya dengar ini nih yang menarik nih. Asuransi sampah. Nah, kok seorang dokter masuk ke dunia asuransi, udah gitu sampah pula. Ceritain dikit mungkin. Iya, mungkin kita kan punya masalah banyak soal health financing di Indonesia ya. Jadi kayak WHO itu kan merekomendasikan anggaran 15% dari APBN. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengamanahkan 5%. Tapi realitanya mulai tahun 2005 sampai 2012 anggaran kita 2, sekian.
Padahal negara-negara miskin di Afrika ya seperti Tanzania, Liberia, Rwanda, mereka itu sudah mengalokasikan 15%. 22 dari 36 negara miskin mereka juga sudah mengalokasikan 11%. Jadi kita punya masalah yang banyak soal health financing. Waktu itu kami berpikir sederhana, gimana bisa meningkatkan alokasi dana kesehatan tingkat rumah tangga. Karena hasil analisis kami itu tiap rumah tangga mereka cuma mengalokasikan 2,1% penghasilannya untuk kesehatan. Sehingga berpikirlah asuransi sampah ya. Gimana sampah bisa membiayai kesehatan? Kan nggak mungkin cukup. Iya. Tapi kalau masuk bisnis asuransi, mereka kan sakit bayar premi-premi sehingga terkumpul dana yang itu memungkinkan. Itu preminya dibayar dengan sampah. Iya. Sampahnya spesifik atau any kind of sampah? Yang punya economic value atau yang bisa diprocessing sehingga bisa menghasilkan economic value. Plastik ya pastinya ya, karena Iya. itu juga kalau kita kumpulkan ya didaur ulang itu juga memurnikan lagi alam sekitar gitu Iya. ya, terus bisa punya economic value tadi yang Bapak bilang. Mungkin itu salah satu hikmahnya juga ya. Jadi dengan sistem ini tuh kami bisa memaksa mungkin ya masyarakat menengah ke bawah untuk menyerahkan sampahnya. Artinya mereka bisa mengalokasikan sumber daya mereka untuk pembiayaan kesehatan. Seperti itu ya. Kan masyarakat berpikir sederhana kan. Kalau saya serahkan sampah saya bisa berobat gratis. Kesehatan itu kan penting ya. Iya. Bahkan bukan karena saya dokter saya bilang kesehatan lebih penting daripada pendidikan. Tapi kalau Iya, pendidikan itu betul kan banget. misal kita rencanakan tahun depan, setahun kita belajar, kita anggarkan 20 juta. Uang kita nggak ada, kita tunda. Kalau kesehatan kan Nggak bisa. Begitu unpredictable, sakit harus iya, harus. unpredictable time and cost. Iya. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba harus berobat. Jumlahnya biayanya besar sekali dan tidak bisa ditunda. Karena kalau merekrut yang sudah tua, kadang-kadang mereka tanya kepastian finansial dulu. Oh. Tapi kalau anak muda, mereka menikmati kebaikan. Dan baru mungkin kesekian kalinya mereka baru memikirkan soal finansial. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Wah, Dok. Ini rumah ajaib ya. Saya jadi miring tapi kelihatan nggak miring. Ini rumah ajaib, Dok. Walaupun rumah ajaib itu agak miring-miring gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan inovasi kesehatan misalnya kita ngomong, ada nggak sih yang ajaib dari inovasi kesehatan yang Dokter Gamal upayakan? Mungkin terlalu hiperbolis ya kalau saya bilang ajaib ya. Cuman kami kan memang menginternalisasi makna inovatif ya. Jadi kalau di perusahaan kami, kalau dulu tergantung direkturnya, bilang inovatif dikerjakan, kalau enggak. Tapi kami sekarang sudah mengembangkan inovatif score index untuk membedakan mana yang inovatif, mana yang tidak. Sehingga memang ada beberapa produk inovatif yang coba kami kembangkan dan pelajari. Nah, contohnya boleh nggak dikasih tahu apa gitu misalnya? Ya, Semacam apa, alat kesehatan atau metode mungkin? Sekarang kami sedang mencoba mengembangkan ini sabuk bayi pintar. Waduh, sabuk bayi pintar ditaruh di bayinya atau? Oh bukan, untuk ibu hamil ya. Oh, untuk Jadi, ibu hamil. bayi itu kan bisa mendengar mulai usia 3-4 bulan, 12 begitu. sampai 16 minggu. Kokleanya terbentuk. Setelah ruh ditiupkan lah gitu Iya. ya kira-kira ya. Oke. Dan mungkin pernah dengar penelitian musik Mozart bisa mencerdaskan. Iya, Atau iya, yang iya. muslim kita waktu istrinya hamil baca Quran terus. Termasuk saya pernah baca kenapa Imam Syafi'i itu bisa hafal Quran ketika usia 9 tahun. Katanya waktu hamil ibunya membaca Quran. Sehingga Indonesia Medica, perusahaan kami mencoba mengembangkan sabuk bayi pintar dengan prinsip audioterapi untuk meningkatkan stimulus perkembangan saraf pada janin. Jadi ibu-ibu hamil pakai sabuk, terus ada semacam kayak Murotal, speaker gitu ya, iya. terus di setelah murotal Quran dan lain-lain. Termasuk musik Mozart juga mungkin ya. Ya dari permintaan rumah sakit. Tergantung permintaan dari pelanggan atau dari ini ya, yang ibu hamil ya dong berarti ya. Itu masih proses pengembangan kan ya. Oke dok. Dok, itu kan kalau dari cerita-cerita
itu melibatkan banyak sekali networking dokter Gamal dong, nggak bisa dong dikerjain sendirian gitu kan. Itu gimana cara dokter bisa membawa semacam networking, kalau udah bisa membawa networking pastinya orang-orangnya tentunya orang-orang yang sevisi dong ya. Sevisi, syukur-syukur juga sespiritualitas gitu dengan dokter. Bisa di-share sama kita mungkin dong. Saya sepakat ya konsep bagaimana kita membawa spiritualitas pada semua sisi kehidupan ya, termasuk pada dunia korporasi. Saya pernah baca sebuah artikel menarik ini di majalah Fortune tahun 1990. Mengapa eksekutif kelas A itu hanya bisa menjadi bapak kelas E? Eksekutif kelas A bisa jadi bapak kelas E. Mereka berbisnis berhasil, tapi dibenci oleh anak-anaknya. Kalau kita lihat pada frame yang lebih luas, berarti kan mereka tidak tawazun ya dalam kehidupan. Jadi mengejar kehidupan tapi melupakan keluarga, mungkin juga melupakan agama, juga melupakan kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Termasuk banyak kalau kita pelajari, yang saya coba pelajari juga, di balik orang-orang berhasil itu, di balik orang-orang besar selalu ada amal ibadah yang mempesona. Di balik orang-orang yang besar selalu ada amal ibadah yang mempesona. Wah, kalau saya ketemu orang-orang besar, saya selalu tanya biasanya apa amal ibadah. Ya. Jadi bagaimana kita belajar dari mereka dalam konteks-konteks keseimbangan kehidupan itu. Nah, kalau dokter Gamal punya nggak tuh ibadah yang khusus? Karena ini kayaknya pribadinya mempesona. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Karena kan kegiatan itu kan tadi ya, selain sangat-sangat spiritualitas, ini menurut penilaian saya pribadi nih, sangat-sangat spiritualitas tinggi, tapi juga itu melibatkan banyak orang gitu kan. Iya. Ada salah satu hadis yang mengatakan al-amal al-muta'addi katanya ahsan min al-qasir. Kalau kita kan baru bisa kasih perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil aja gitu kan ya. Tapi kalau dokter Gamal kan perbuatan kecilnya itu muta'addi, sudah melibatkan banyak orang dan berdampak kepada banyak orang. Nah ini kayaknya ini nih amal khususnya nih. Cuman di perusahaan kami coba internalisasi dua value memang soal gairah dan kebersamaan itu. Jadi gairah itu berapa banyak di antara kita punya ide cemerlang tapi tidak terrealisasi kan? Karena menurut saya mereka tidak punya gairah yang cukup. Kalau kita punya gairah itu kita pikirkan terus ya. Bangun tidur kita pikirkan, siang sampai mau tidur kita pikirkan lagi. Dan makanya Bill Gates itu punya filosofi menarik. Orang yang punya tujuan hidup dia akan lupa dengan makan paginya. Karena begitu bangun tidur dia kejar cita-citanya sampai tiba-tiba siang dia lupa makan pagi. Jadi orang yang punya tujuan hidup kurus biasanya karena dia sering lupa makan pagi. Terus yang kedua, kita ya, slim gitu ya. Yang kedua kebersamaan. Maaf saya katakan ini ya, berapa banyak di antara kita punya ide cemerlang dan mereka bermimpi besar dengan idenya. Saya akan jadi orang berhasil dengan ide saya akan jadi orang populer, saya akan jadi orang kaya dengan ide saya. Tapi mereka kerjakan ide itu seorang diri di kamarnya. Jadi mereka punya egoisme ide lah, saya bilang egois dengan idenya, ingin berhasil dengan sendiri idenya dan tidak punya kebersamaan. Di Indonesia Medica itu kami internalisasi. Jadi bagaimana dengan kebersamaan itu kami bisa mengakselerasi ya pencapaiannya. Karena kalau seorang diri itu memperlambat pencapaian. Iya. Tapi kalau bersama-sama itu kan mempercepat dan maximize ya, pencapaian. Berapa banyak sih yang terlibat dalam usaha yang Dokter Gamal lakukan? Kalau kan ada tim inti kayaknya. Jangan-jangan tim dokter yang banyak seperti Dokter Gamal juga. Karena waktu awal mendirikan Indonesia Medica memang kami merekrut anak muda usia 19 sampai 24 tahun yang mereka itu di bidang penelitian concern dan punya balance juga di bidang technopreneur dan social enterprise. Jadi muda semua. Karena kalau merekrut yang sudah tua, kadang-kadang mereka tanya kepastian finansial dulu. Tapi kalau anak muda, mereka menikmati kebaikan. Dan baru mungkin kesekian kalinya mereka baru memikirkan soal finansial. Jadi ada sebuah value yang dimiliki anak muda, nakal mungkin, liar, berani, tapi mereka juga punya value-value soal keikhlasan itu dan pengorbanan. Nikmat atau karunia apapun yang datang kepada kita yang tidak membawa kebaikan, pada akhirnya itu adalah bencana. Jadi ketika kita menerima nikmat atau karunia, hal yang pertama kita pikirkan bagaimana kebaikan ini membawa kebaikan-kebaikan lainnya.
Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dok, Iya, Pak. kita di awang-awang nih dok sekarang, di biang lala ya. Mungkin kalau lagi ngawang-ngawang gini, paling enak kita bicara soal mimpi-mimpi nih ya. Mimpi-mimpi, target-target yang mau Dokter Gamal capai di masa yang akan datang. Ada nggak mimpi-mimpi yang, kalau sekarang mungkin mimpinya udah mulai dijalani nih, kayak yang inovasi-inovasi ya, metode-metode yang spiritualitasnya tinggi. Tapi saya yakin ya masih ada pasti mimpi-mimpi lain yang pengen dicapai oleh Dokter Gamal ke depan. Iya. Hidup ini kan nggak terasa, Mas Iwan ya. Saya nggak terasa tiba-tiba sekarang sudah usia 24 tahun. Kalau kita tanya ke orang yang berusia 70 tahun, pasti dia akan bilang hidup ini nggak terasa. Tiba-tiba Iya. dia sudah berusia 70 tahun. Ya seperti itulah kehidupan mungkin ya, berlalu cepat sekali Iya. tanpa terasa. Saya pernah baca sebuah penelitian yang menarik ya, dan ini saya internalisasi dalam kehidupan saya. Untuk menempuh 400 meter, siput itu butuh waktu 37 jam. Wih, Tapi F1 400 meter aja ya. F1 hanya 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, Iya. tapi pertanyaannya seberapa cepat kita bisa mencapainya. Jadi apa yang Oke. saya pikirkan sekarang itu bagaimana mempercepat pencapaian apa yang pencapaian mimpi ya. atau cita-cita. Oke. Jadi sudah tidak waktunya lagi kita bicara apa visi kita. Sekarang sudah waktunya kita bicara seberapa cepat kita mencapainya. Nah, itu oke. Mimpinya apa aja sih yang lebih spesifik dari yang sudah dicapai sekarang ini? Banyak mungkin ya. Tapi kadang-kadang beberapa mimpi kita ini harus kita rahasiakan. Karena ketika kita menceritakan nggak dirahasiakan mimpi ya. dirahasiakan apa? Jelas ingin terus belajar berkembang ya. Terus kalau sekarang yang saya pikirkan itu, saya ingin bertemu role model yang itu bisa saya internalisasi. Karena saya suka beberapa sosok yang memang, contoh saya suka sekali itu Habibie, Mas Iwan. Pinter ya. Spiritualitasnya juga oke Iya, lah ya. jadi dia itu kan kalau orang itu merebut kekuasaan itu susah ya. Iya, Lebih susah lagi meninggalkan kekuasaan. iya. Tapi Habibie itu dia tidak merebut kekuasaan, tapi kekuasaan itu datang menghampirinya dan dia tinggalkan dengan mudahnya tanpa beban. Iya, iya, iya. Mungkin juga ada sih rencana-rencana politik belajar. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kan tadi udah dapet tuh role modelnya Pak Iya. Habibie. Tinggal nanti dikejar aja Pak Habibie bisa. Banyak role model kehidupan yang bisa saya pelajari ya. Baik, mungkin contoh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia mengorbankan 100% hartanya untuk agama. Iya, iya, iya. Artinya orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai spiritual, dia bukan hanya akan rela berkorban lebih besar, tapi dia akan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai yang bukan spiritualitas ya. Jadi ibroh atau hikmah yang bisa saya coba pelajari adalah tidak penting apa yang ada di belakang kita menurut saya. Tidak penting apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Iya, iya. Apa yang ada di pikiran kita, apa nilai yang kita internalisasi sehingga momentum apapun yang kita hadapi ke depan itu siap kita atasi. Iya. Nah, oke, itu mimpi yang cukup jauh ya ke depan ya. Lalu target-targetnya pasti kita punya dong untuk mencapai mimpi itu kan. Mungkin di tahun ini saya mengerjakan ini dulu ya. Karena umur siapa yang tahu kan. Ada hal-hal yang kita prioritaskan mungkin untuk mencapai yang jauh itu. Kita coba capai dulu yang ini misalnya. Nah, kalau Dokter Gamal apa nih yang tadi sudah ada asuransi sampah, udah ada inovasi kesehatan misalnya, atau mungkin yang itu tadi yang belt itu mau dipasarkan secara mendunia misalnya gitu. Prinsip saya ini sih, don't proud with your idea, focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga dengan ide kita, tapi berfokuslah pada masalah yang kita selesaikan. Jadi ketika kita fokus pada itu, inovasi itu akan muncul terus. Jadi bayangan saya terus ke depan ya, finding the problem, berpikir, merumuskan dengan teman-teman, mencari inovasi ya. Ya, buat apa sih dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat kan? Mendingan di dunianya biasa-biasa aja atau bahkan mungkin susah, tapi kita istilahnya menunda kesenangan kita susah-susah tapi kita senang di akhirnya kan gitu ya. Iya, benar. Ya.
karena semua permainan. Semua permainan. Betul. Perusahaan itu permainan. Asuransi sampah itu permainan. Sama bayi pintar itu juga permainan. Oke. Ya siapa aja menciptakan permainan-permainan baru lainnya yang Ya. itu semoga berkah dunia akhirat. Menata Amin. hati, karena prinsip saya 2. Tugas kita cuma 2. Berikhtiar semaksimal mungkin dan mengikhlaskan hati semaksimal mungkin. Selesai. Itu tepat banget ya dok. Jadi manusia yang paling baik katanya adalah manusia yang paling berguna ya buat orang banyak. Insya Allah. Dalam kebaikan juga. Saya tunggu nasihatnya dari tadi nih. Khairun nas anfa'uhum linnas katanya gitu. Insya Allah. Ada sesuatu hal yang menarik ya. Kalau saya lihat Dokter Gamal tuh bersusah payah berusaha berkontribusi untuk banyak orang, tapi sebenarnya itu kan kayak semacam merencanakan kesulitan buat Dokter Gamal sendiri. Sulit untuk merencanakan ke depan, sulit untuk menciptakan hal-hal baru gitu ya, tapi kemudian itu akan membawa sebuah kebaikan atau bahkan banyak kebaikan buat banyak orang. Nah, sebenarnya dalam merencanakan kesulitan-kesulitan yang dokter lalui ini, sebenarnya dokter juga merencanakan sesuatu yang baik buat orang banyak di depan, dan insya Allah itu baik kan buat Dokter Gamal sendiri. Nikmat atau karunia apapun yang datang kepada kita Ya. yang tidak membawa kebaikan, pada akhirnya itu adalah bencana. Jadi ketika kita menerima nikmat atau karunia, hal yang pertama kita pikirkan bagaimana kebaikan ini membawa kebaikan-kebaikan lainnya. Gitu. Jadi sekarang kan kita sedang rindu. Ya. Rindu dengan orang-orang yang dia itu sangat berhasil. Dan dia gunakan keberhasilannya itu untuk agamanya, untuk orang-orang di sekitarnya, Ya. untuk membantu. Ketika saya bertemu sosok itu, saya senang sekali melihat orang-orang seperti ini kan. Jadi tampak teduh. Kalau kita lihat kayak Mas Wani kan, wajahnya tampak tenang, tampak teduh, tanpa beban. Flow sekali kan. Dok, kita udah sampai nih, kelihatannya udah selesai nih dok. Kita akhiri kebersamaan kita ini. Iya, terima kasih banyak Dokter Gamal. Mas welcome, senang bisa kenal. Ya. Mudah-mudahan saya bisa Mudah-mudahan kita belajar bisa banyak. silaturahim terus ya.